Masih bersama kami, saudara, di laporan khusus jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Kami kembali hadirkan rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum. Hari ini ada dua panel. Ini adalah Ketua KPU RI Hashim Asyari yang memimpin rapat pleno rekapitulasi suara. Ada 4 provinsi, saudara, yang hari ini memasuki penghitungan suara tingkat nasional, yakni Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Pegunungan. Kalau tadi kami sempat menginformasikan kepada Anda, proses rekapitulasi suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat telah rampung. Kami koreksi bahwa untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi di Jawa Barat masih berlangsung. Jadi ada 2 panel yang digelar oleh KPU RI, di mana satu panel untuk Provinsi Jawa Barat, sementara satu panel lagi untuk Provinsi Maluku. Selain proses untuk selanjutnya akan dibacakan oleh sudah dibuka Pak Ketua untuk DPR RI, akan dibacakan oleh Pak Kadif Sos Parmas, ya. Pak Hedi Hedian. Sebelum saya ketemu dulu yang penting, nanti yang dibacakan sudah benar dapilnya, ya. Udah? Ya. Kalau menurut saya begitu ya, dibacakan dulu hasilnya sampai selesai, baru setelah itu kalau ada catatan keberatan baru disampaikan. Kalau catatan keberatan kan sudah tahu ada apa yang berat, nah kan gitu. Kalau belum tahu ada apa-apa sudah catatan keberatan juga repot. Jadi dibacakan dulu baru ada catatan keberatan. Silakan. Ya, silakan. Izin pimpinan, terima kasih. Jadi saya tergelitik dengan 2 hal. Yang pertama dari, mohon maaf ini dari paslon 01. Jadi saya tambahi apa yang disampaikan oleh teman-teman KPU Provinsi. Jadi selain keadaan yang dikatakan tadi, mengapa baru hari ini, gitu. Kami dari Golkar yakin itu dilakukan karena teman-teman KPU Provinsi ingin hati-hati betul dalam menjaga suara yang sudah diberikan rakyat pada paslon dan partai politik serta DPD. Apalagi saya tahu Ketua KPU Jawa Barat ini sebelumnya kan Ketua KPU Bogor. Dengan pemilih terbesar. Iya, apalagi saya tahu juga KPU Jawa Barat itu dibina sama Bung Idam Holik, ya kan? Yang hidupnya itu mengabdikan diri untuk penyelenggaraan pemilu, gitu. Jadi saya nggak ragu dengan apa yang yakin, bahkan hakul yakin. Ya. Lalu yang kedua, saya tergelitik dengan begini, Ketua. Pelaksanaan dari gedung KPU RI, saudara, kita akan bergeser ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita akan melihat jalannya aksi demo massa yang menuntut atau mendorong DPR untuk menggunakan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Demo dimulai jam 2 siang tadi dan saat ini masih berlangsung. Kami akan hadirkan gambarnya dari depan gedung DPR Senayan Jakarta. Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani. Abel, gambarkan kepada kami kondisi di sana selain untuk menuntut DPR menggunakan hak angket, apalagi menjadi tuntutan massa. Ya, kalau lihat alurnya tadi, rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, kemudian ditindaklanjuti bersama. Dan juga kondisinya saat ini di depan gedung DPR RI, karena memang untuk saat ini sudah berlangsung aksi unjuk rasa yang memang rencananya tadi dimulai pukul 14, tetapi baru dimulai pukul 14.30 dan hingga saat ini massa terus berdatangan, memang secara bergantian ya Medop, artinya secara bertahap begitu. Tadi sudah ada massa dari 1 kelompok, lalu ke 2 kelompok, 3 kelompok, dan juga untuk saat ini sudah banyak sekali, dan juga banyak spanduk-spanduk dan juga bendera-bendera. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini sudah ramai. Mereka menuntut, ada beberapa tuntutan Medop dan juga saudara, mereka menuntut agar dari DPR segera
melaksanakan hak angket begitu ya, di mana hak angket ini memang untuk saat ini masih panas begitu isunya, dan dari masa yang datang hari ini mengingatkan kepada DPR agar bisa segera melaksanakan hak angket atau mengambil hak angket, karena untuk saat ini dari DPR masih ada waktu untuk menelusuri dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Nah, untuk saat ini, Maidop dan juga saudara, situasinya memang ramai. Kalau Anda lihat di sana juga ada spanduk besar dengan bertuliskan meminta agar Presiden Joko Widodo turun dan juga meminta agar Presiden Jokowi ditangkap. Mereka juga meminta agar DPR ini mendengar suara mereka. Begitupun orasi yang dilakukan, ini sudah dilakukan sejak tadi. Sama, mereka juga sejak tadi mengungkapkan apa tuntutan-tuntutan yang diinginkan sehingga mereka datang kemari begitu. Sekitar ribuan orang sudah datang, dan juga karena adanya aksi ini, polisi juga melakukan antisipasi begitu Maidop untuk melakukan pengamanan secara ketat. Memang demo ini tidak dilakukan hari ini saja Maidop, tetapi sejak kemarin ini sudah dilakukan. Demo ini terus dilakukan secara bertahap, dan hari ini merupakan hari di mana besok adalah terakhir rekapitulasi hasil pemilu akan diumumkan. Nah, mereka datang ke sini juga untuk meminta agar KPU ini berlaku adil begitu terkait dengan hasil pemilu, tidak ada kecurangan, dan juga mereka meminta agar hak angket ini segera dilaksanakan oleh DPR maksud saya. Dan untuk lalu lintas, memang rekayasa lalu lintas dilaksanakan di sini Maidop terkait dengan jalan di depan kantor DPR RI atau gedung DPR RI. Ini ditutup secara total sehingga satu ruas jalan ini memang digunakan untuk ribuan massa yang melakukan aksi demonstrasi hari ini. Untuk polisi terus melakukan pengamanan dan terus memperketat, terlihat dari ribuan personel yang juga diterjunkan, brimob yang tadi juga sudah terjun di sini, ada di bagian dalam gedung, ada juga di bagian luar gedung, termasuk ada di dalam sekitar tol begitu ya. Di dalam sekitar tol ini tidak hanya dari polisi saja, tapi juga ada personel gabungan yang juga melakukan pengamanan dan juga penertiban aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa pada siang hari ini. Masih terus berlangsung dan tuntutan-tuntutan masih terus digaungkan hingga saat ini Maidop. Untuk saat ini juga kami masih melihat bagaimana antusiasme dari peserta demonstrasi begitu ya, atau aksi unjuk rasa ini dilakukan. Kembali ke Anda Maidop. Abel, demo masih terus berlangsung. Bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas di sana? DPR dari arah Gatot Subroto menuju ke Selipi masih bisa dilewati atau tidak? Kemudian juga fasilitas Transjakarta apakah juga ikut terdampak, Abel? Maidop untuk Maidop, saya kurang mendengar, tapi saya sedikit mendengar terkait dengan arus lalu lintas di sini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seluruh ruas jalan di depan gedung DPR RI ini memang ditutup, hanya dibuka ini untuk tol saja, tetapi tol ini juga dialihkan untuk kendaraan umum, karena memang untuk saat ini depan kantor DPR RI atau gedung DPR RI ini full untuk aksi unjuk rasa. Nah, termasuk Maidop untuk Transjakarta ini jalurnya juga ditutup, sehingga ada pengalihan jalur bis Transjakarta yang biasanya melintas di area depan gedung DPR RI ini dialihkan karena memang untuk saat ini tidak bisa dilewati, sehingga untuk jalur Transjakarta ini untuk saat ini atau sementara waktu lewat tol terlebih dahulu, dan ini sudah diarahkan oleh polisi yang memang sudah berjaga sejak tadi pagi untuk menertibkan dan juga memberikan pengertian kepada para pengguna jalan, tidak hanya yang berdemonstrasi saja tetapi juga para pengguna jalan yang menggunakan jalan raya. Himbauan dari kepolisian untuk para demonstran ini adalah mereka untuk tetap menjaga ketertiban sehingga aksi unjuk rasa ini tetap damai dan juga tertib begitu, tidak ada aksi anarkis dan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
termasuk tadi juga saya mendengar bagaimana orasi yang disebutkan bahwa mereka meyakini tidak ada penyusup atau demo ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak manapun, sehingga mereka pure atau asli ingin mengungkapkan tuntutan mereka pada aksi demonstrasi yang terjadi pada siang ini. Maidop. Ya baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta.